Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Isda. Bagaimana nih kabarnya Bu Ika nih? Udah lama nih nggak bertemu, nggak berbicara, nggak berbincang-bincang. Eh, Puji syukur, baik, Bu. Sehat, Bu. Anak-anak di kelas gimana Bu kabarnya? Ya, anak-anak di kelas itu dengan beragam coraknya, Bu Isda. Macam-macam anak-anak saya itu. Ada 32 anak loh, Bu. Banyak sekali kan, macam-macam dengan perbedaan mereka masing-masing. Wow, luar biasa ya Bu ya, 32 ya. Hmm. Hmm, ada apa ini Bu yang ingin dibicarakan siang hari ini Bu Ika? Gini loh Bu Isda, murid saya kan banyak 32. Nah, hmm, dari 32 anak itu ada satu anak nih, dua anak yang belum bisa baca padahal saya ngajar di kelas 4 loh Bu Isda. Dia nggak bisa baca, bacanya belum lancar seperti itu. Kalau huruf sih dia udah tahu huruf, tapi belum bisa baca seperti itu. Kalau belum bisa baca kan otomatis memahami soal materi itu belum bisa, Bu. Itu, Bu. Oh iya. Berarti pada siang hari ini Bu Ika ingin apa ya berbicara mengenai anak yang kesulitan dalam membaca padahal anak tersebut sudah kelas 4. Benar Bu, padahal kalau menguasai materi itu kan juga harus memiliki keterampilan membaca. Kalau keterampilan membacanya saja kurang, pasti juga susah si anak tersebut untuk menguasai materi. Itu Bu, Iya, Bu. apa yang ingin Bu Ika dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya pengen bisa menemukan solusi lah dari masalah yang saya hadapi. Gimana ya caranya anak saya itu biar bisa membaca dengan lancar di fasenya di kelas 4 ini. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi, eh, Bu Ika itu ingin mendapat solusi bagaimana anak kelas 4 tersebut agar lancar membaca, begitu nggih. Nah, itu Nggih, Bu. menurut Iya. pengamatan Bu Ika, itu siswa yang pada tahapan kelas 4 itu ya, menurut Bu Ika itu yang berhasil itu yang bagaimana, Bu? Ketika anak tersebut mampu menguasai materi, kemudian agar berhasil membacanya dengan cepat, itu menurut Bu Ika bagaimana? Menurut saya kalau ya anak yang karo kelas 4 itu ya seharusnya membacanya udah lancar, Bu. Nggak mengeja lagi, nggak A, B, A, ba, seperti itu. Yang sudah aku suka makan sate misalnya seperti itu, udah cas cis cus seperti itu loh, Bu. Sudah lancar. Kemudian dalam memahami materi, membaca materi itu sudah bisa memahami, oh maksudnya materinya seperti ini. Kemudian dalam mengerjakan soal, oh soalnya itu maksudnya seperti ini, seperti itu Bu Isda menurut saya. Oh, berarti kalau sudah bukan waktunya untuk terbata-bata lagi, begitu nggih. Sudah lancar sekali Oke, membacanya. Itu menurut Bu Ika itu iya Bu sudah Isda. berhasil. Nah, itu kalau dibuat level nih, Bu, kan biasanya yang berhasil itu level 10 ya, Bu ya. Itu Iya, menurut Bu Ika, eh, anak sekarang itu ada di level berapa, Bu? kalau dia sekarang itu ya baru di level 2 Bu Wong. Baru bacanya aja di eja Bu, belum dia sudah tahu huruf. Kalau nulis nyontoh bisa, tapi kalau baca itu masih dieja. Baca tulisannya sendiri aja juga dieja, Bu. Oh, Levelnya level begitu. 2 aja, Bu. Nggih. Oke, level 2. Nah, Bu Ika ingin meningkatkan ke level berapa, Bu, dari kondisi si anak tersebut? Sebenarnya kalau sudah kelas 4 itu harusnya membacanya itu paling tidak di level 7 ya, Bu Isda ya.
sudah lancar, sudah tidak ngeja lagi itu menurut saya cukuplah di level 7, nggak usah 10, nggak usah 8, nggak usah 9. 7 saja sudah cukup, Bu. Begitu ya, Bu. Kalau 10 itu Iya. mungkin agak susah, jadi 7 itu sudah cukup. Nah, solusinya tadi Bu Ika toh, itu ada kendala tidak? Kalau ada, kendalanya apa saja ya? Ini jadi anak tersebut itu belum belum bisa baca toh. Jadi dan orang tuanya itu juga tidak bisa baca, Bu. Jadi tidak ada Oh, yang bisa ngajari di rumah dan kita di sekolah kan juga waktunya terbatas ya Bu Isda ya. Keterbatasan waktu saya juga tidak hanya melayani dua anak tersebut. Jadi menurut saya ya keterbatasan waktu, keterbatasan SDM di rumah seperti itu. Jadi kalau di rumah orang tuanya juga tidak bisa baca seperti itu Bu Isda. oh, berarti sangat minimalis sekali ya Bu ya. Kemampuan orang tua juga tidak mendukung, kemudian di sekolah waktunya juga terbatas. Nah, Bu Ika, dengan Hmm. keterbatasan tersebut ya, itu ada nggak ide atau gagasan dari Bu Ika untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Ika? Nah, kalau menurut saya tetap ya nanti kerjasama dengan rekan dengan orang tua tersebut, dengan orang tua anak tersebut, saya tetap. Tapi eh, kerjasamanya orang tua tersebut harus mencari tetangganya atau saudaranya atau bagaimana caranya biar bisa mengajari anaknya itu membaca di rumah. Jadi tetap saya melakukan kerjasama dengan orang tua. Kemudian saya juga akan melakukan istilahnya tutor sebaya lah. Kalau saya yang ngajari nggak mempan, itu bisa temennya yang ngajari seperti itu. Kemudian saya juga akan meluangkan waktu sepulang sekolah mungkin 5 menit atau berapa menit untuk mengajari dia membaca seperti itu. Nah ini juga PR buat saya karena anak tersebut itu seringnya itu kan karena belum bisa baca jadwal pelajaran, jadi semua bukunya itu dibawa. Maka dari itu saya perlu menempeli tulisan gitu ya Bu ya di bukunya. Saya tak tempel tulisannya, tak kasih nama apa ya namanya nama bukunya tersebut untuk mata pelajarannya yang besar biar agak jelas. Kemudian saya juga punya rencana nih Bu, setiap pulang sekolah nanti saya kasih print out bacaan ya satu bait seperti itu untuk dibaca di rumah. Nanti paginya rencananya mau saya apa namanya saya tes di sekolah seperti itu. Saya juga akan meningkatkan apa ya? Kalau kita kan tiap pagi melakukan literasi membaca seperti itu ya Bu ya. Saya akan Betul. tingkatkan itu literasi membaca di sekolah. Seperti itu Bu Isda. Wah, super sekali Bu Ika rencananya yang sungguh luar biasa. Dari Persebaya, kemudian bekerja sama dengan orang tua, kemudian apa ya Iya. memberikan print out, kemudian hasil evaluasinya seperti apa. Itu sungguh luar Ya. biasa Bu, perencanaannya. Nah, apa saja yang Bu Ika butuhkan untuk melaksanakan beberapa rencana tadi, Bu? Mungkin saya juga butuh dukungan ya Bu ya dari rekan sejawat. Saya juga butuh dukungan dari orang tua murid. Saya butuh dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan action tersebut. Saya juga butuh dukungan dari murid-murid yang lain untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Jadi kan saya akan melibatkan murid-murid saya juga. Seperti itu, Bu Isda. Kalau dukungannya seperti apa Hmm. nih, Bu? Apa cukup uang? Ya, seperti itu. Gimana, Apakah Bu? butuh dukungan yang lain, Bu? Gimana, Bu? Hah?
begini Bu, Bu Ika kan butuh dukungan ya. Nah, Nggih. dukungannya itu dukungan yang seperti apa? Apakah misalnya semangat Bu Ika, atau ada Hmm. dukungan dalam bentuk apa Bu? Kalau saya ya bantuan, jadi butuhnya bantuan. Jadi kalau temennya kan harus mau membantu saya untuk ngajari si anak-anak tersebut belajar membaca. Kemudian saya juga butuh apa namanya? Orang tua yang mau ngeterke anaknya ke tetangganya seperti itu. Saya juga butuh dukungan itu, Bu. Saya juga butuh dukungan kepala sekolah yang mungkin saya juga harus meluangkan waktunya kan, Bu. Meluangkan waktu saya. Jadi mungkin saya butuh dukungan dari ibu kepala biar tambah semangat seperti itu, Bu. Iya Bu Ika. Eh, apakah rencana itu sebelumnya sudah pernah dilakukan Bu atau baru pertama kali ini Bu Ika? Kalau yang apa namanya, Bu, tutor teman rekan sejawat sih sudah pernah saya lakukan, tapi dengan orang tuanya saya belum pernah lakukannya, Bu. Karena apa? Orang tuanya itu saya sudah tahu kalau orang tuanya itu nggak bisa baca, jadi saya belum lakukannya. Kalau dengan teman rekan sejawat sudah saya lakukan, gitu. Oh iya Bu, untuk menyempurnakan rencana Ibu biar lebih apa ya, di tingkatan keberhasilannya itu lebih tinggi. Butuh nggak seseorang siapa yang apa ya mendukung atau mengingatkan mengenai komitmen dari Bu Ika? Hmm, tentu, tentu kalau nggak diingatkan nanti apa eh, nggak gercep lagi, nggak semangat lagi seperti itu ya Bu Isda. Pasti butuh diingatkan oleh kepala sekolah, butuh diingatkan oleh rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, butuh diingatkan mungkin murid-murid saya saja saya ajak untuk mengingatkan saya untuk melakukan hal itu semua. Seperti itu Bu Isda. Iya, karena dukungan itu sangat berpengaruh untuk semangat kita ya Bu Ika ya. Eh, Betul sekali Bu Isda. ya Bu Ika, untuk pembicaraan hari ini kita tadi sudah apa ya berbicara mengenai hambatan dari Bu Ika, mengenai masalah tentang siswa yang kesulitan membaca, kemudian juga menemukan solusinya banyak sekali pilihan alternatifnya, antara lain tadi dengan tutor sebaya, kemudian bekerja sama dengan orang tua. Selain itu memberikan print out-nya, kemudian paginya dievaluasi lagi si anak ini benar-benar membaca apa bohong. Nah, Hmm, juga butuh dukungan dari teman, kepala sekolah, beserta orang tua, serta anak didiknya sendiri tadi ya Bu Ika ya. Sesuai tidak dengan nggih. tujuan awal dari Bu Ika tadi? Sudah sesuai Bu, sudah sesuai. Tadi saya pengen cari solusi ya dari permasalahan anak yang nggak bisa baca. Ini solusinya udah ketemu ya Bu ya, udah dapet. Ya, oke Bu. Kita udah di sesi akhir nih. Bagaimana perasaan Bu Ika sekarang? Wah, saya bisa bernafas sekarang Bu. Lega Bu Alhamdulillah. istilahnya. Wah, Bu Ika nggih. Nggih. Plong, lega Bu. Tadi yang ganjel ndak gimana sih? Kok dari dulu ndak bisa baca seperti itu ya. Sekarang sudah lega nanti solusinya segera dipraktekkan Bu Isda. Iya, eh, saya juga keinget dengan ada beberapa siswa saya yang belum lancar membaca. Jadi juga ingin mempraktekkan solusi dari Bu Ika tadi. Iya Bu. Oke, Bu Ika, saya sudah nggak sabar lagi nih dengan cerita Bu Ika mengenai keberhasilan si anak tersebut dalam membaca. Jadi bolehlah nanti Hmm. direkam keberhasilan si anak tersebut, bagaimana senangnya dia bisa membaca itu pasti si anak bahagia sekali, Bu.
Jadi saya sudah Betul. sabar mendengar cerita Bu Ika di lain waktu seperti itu, Bu. Sampai di sini Bu Iya, Ika. Terima kasih. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isda atas waktunya bisa mau mendengarkan celotehan saya. Terima kasih Bu Isda. Iya, Bu. Sama-sama.